Raffi dan Nagita aja yang banyak fans ya. Ternyata Vicky Prasetyo banyak banget fansnya bukan dari kalangan orang biasa, tetapi artis, selebritis ngefans sama Vicky Prasetyo. Orangnya itu ngefans sama Vicky nggak salah orang. Jadi dia kagum sama Vicky. Katanya dia mau nge-DM Vicky, cuman dia takut. Ini wanitanya cantik banget. Habis gua kenalin sama lu dan dia baru mau buka di sini, dia ngefans sama lu. Habis gitu silakan lu mau berlanjut atau enggak itu terserah lu. Tapi saya ada pertanyaan dulu, Bos. Apa? Apakah dia sendiri atau dia sudah memiliki orang lain? Kalau dia masih sendiri, Saya akan kejar sampai manapun. kalau dia sudah memiliki pasangan, Saya harus menghormati karena pria itu juga punya perasaan seperti layaknya saya punya perasaan. pastinya di rumah penasaran siapakah? Udah pasti nih. Oke. Ini dia. Wanita spesial yang sangat istimewa. Malu. Wulan Guritno. Tunjukkan pada dunia arti sahabat. Pantesan dia buat drama hari ini ya. Dan dia so sedih ya. Udah bebas dia. Reja, ya Allah, astagfirullahaladzim my brother. Ja, tadi sebelumnya tuh ada Kenapa? ada drama dikit ya. Sebenarnya sutradara dan pelakunya ini ya sih. Nah, Abos kita sedih. Jangan kan hari ini, gua udah 4 hari sampai seminggu. Mas, jangan hubungin Vicky ya. Mas, jangan bilang-bilang Vicky ya. Mas, bilangnya nggak ada apa-apa ya. Ya ampun. Begitu loh. Sampai tadi di dalam si Amel tuh sampai mau sedih ya. Gara-gara aku juga nggak mungkin seorang Raffi Ahmad tuh sangat menjaga perasaan orang. Tiba-tiba, lu bikin pertanyaan apa sih Mel begini? Terus dia yang so sedih. Ya, aku kan udah ngeriset. Terus gue dengan polosnya lagi, sabar ya Mel, lu tetap semangat ya. Padahal gue masuk ke dalam. Tapi lo kena dong, kena deh. Nah jadi gini, si Vicky taunya Wulan Guritno yang datang. Karena di skripnya tuh saya Wulan Guritno. Betul. Pas lagi di briefing gue bilang, ini pertanyaannya kreatif yang berbobot lah. Gue nggak bakalan pakai pertanyaan ini. Terus si Amel yang, ya kan ini udah ngetik dari kemarin. Kan buktinya gue nggak bakalan pakai pertanyaan Wulan Guritno karena bintang tamunya. Karena bintang tamunya sudah beda. Reza bukan. Silakan duduk. Kalau mau reunian silakan duduk. Oh iya, terima kasih. Aduh. Jadi sebenarnya intinya Vicky Prasetyo dulu punya masa lalu, Reza Bukan juga punya masa lalu. Sebenarnya Oke Bos mengundang mereka semua yang ada di sini, kita menunjukkan bahwa setiap orang yang memiliki masa lalu ataupun yang pernah sudah melewati masa hukuman ataupun yang kemarin haknya sudah dirampas, tapi saat dia sudah bebas, ya kita pun berhak untuk merebut kemerdekaan kita kembali untuk menjadi diri sendiri yang baru. Jadi kita pun mengundang Reza Bukan, Vicky Prasetyo, sampai saya pun pernah punya pengalaman buruk, tapi ya itu kalau memang kita tetap semangat. Oh iya ya, dia R juga ya. Sama lu juga. Tapi Jadi Reza Bukan Ya. waktu itu satu sel. Nggak satu sel, satu rutan. Terus Beda dia kan blok. di beda blok. Dia belok Ki, saya di U gitu loh. Lu berapa lama waktu itu dalam? 2 tahun. 2 tahun. Kok lu nggak 2 tahun nih, Fik? Sayang, mohon maaf. semuanya. Sayang, jangan dibahas dulu. Dia kan belum selesai masalahnya. Sayang. Kan dia juga dia kalau di jumlah-jumlahin juga 2 tahun lebih. jangan dong. Jadi waktu itu Reza pernah menjadi warga binaan tahun Ya. 2018 karena penyalahgunaan obat-obatan. Betul. Tapi ya sekarang ya alhamdulillah udah Puji bebas. Tuhan luar biasa. Abos, kita belum ngucapin. Selamat ya Ja atas pernikahannya. Dia Weh! kemarin. Lu udah nikah? Sudah, Nikahnya di dalam sel atau pas sudah keluar? pas sudah keluar. Pas sudah keluar nikah. Iya. Katanya nikahnya sama siapa? Sama pendeta. Sama pendeta ya? Jodohku ketemu di rutan. Ketemunya di mana sih? Rutan. Di rutan. Di rutan. Di rutan. Kok bisa ketemu sama dia di rutan? Jadi gua kan kemarin di rutan ya terlibat di pengurusan gereja, jadi aktivitasnya di gereja. Terus beliau ini ya sering pelayanan di gereja itu. Jadi pelayanan, sering ketemu, mengagumi dia secara dia memang Gak sopan ya orang bener nih. Orang ngasih pelayanan, ngasih ilmu agama, lu pacarin juga ya. Kayaknya selama di rutan itu kalian jadi stres terus turun berat badan gitu. Kayaknya soalnya Vicky juga iya kan turun berat badan kan? Kalau saya justru malah senang lihat Vicky dia sangat bahagia gitu di dalam. Orang sampai bahagia sih. Dia malah kumpulin anak-anak teman-teman warga binaan, malah diceramahin sama dia semua. Oh iya. Dia Ya, malah tapi hati punya gua masa, rapuh, Ja. punya jemaat loh, keren. Iya, tapi hati gua kalau sendiri tuh rapuh juga. Cuma sok kuat aja. Enggak. Apa yang lu
ceramain warga-warga binaan, lu ngomong apa depan mereka? Ayo, coba. Hai teman-temanku, teman seperjuanganku. Kalau hari ini, detik ini, kita diantarkan sama Tuhan dalam situasi yang kita sendiri tidak pernah inginkan. Tapi jangan pernah mimpi kalian yang tertunda ini menjadi sebuah keterpurukan. Kalian harus bangkit. Kalian harus benar-benar menjadi yang terbaik. Kata Raja banget gini. Itu ngapain sih, Vicky? Ngomong sendiri katanya. Karena sampai terakhir, esok dan akan datang setelah kita bebas, kita adalah pemuda-pemuda penting untuk membangun kebesaran bangsa. Baru ada gitu. Yuk, apel. Apel, habis itu sendiri kan. Baru kita ingat anak nangis lagi. Sok kuat di depan aja, kayak gladiator gitu, padahal mah rapuh. Sayang, emang katanya bener nih, ada yang sampai sakit nih. Tuh, lihat deh. Jadi ada orang yang sampai jatuh sakit karena Reza masuk rutan. Looking to visual. Oh iya. Jadi waktu itu pas kejadian nyokap lu nggak tahu tuh. Lu tinggalnya waktu itu masih sama nyokap atau di Udah sendiri kan? Udah sendiri. Terus ya nyokap taunya sih setelah gue berapa hari di Polres. Nyokap baru tahu itu. Nyokap baru tahu itu. Jadi sebelumnya nggak ada yang ngasih tahu sama sekali. Lu pertama kali kejadian pas masuk ke dalam kantor polisi, kan kalau udah di BAP gitu-gitu boleh silakan hubungin keluarga atau hubungin siapa-siapa yang pertama kali lu telepon. Adek gue. Adik lu. Dan gue tadi berharap banget, maksudnya nyokap gue jangan sampai tahu gitu. Maksudnya gue tahu nyokap gue adalah seorang wanita yang mesti gue banggakan, mesti gue senangin, artinya bukan gue kecewain. Jadi memang pada saat itu yang gue takutin adalah pada saat nyokap tahu gitu aja sih. Nyokap lu katanya sampai jatuh sakit. Ya, sempet sih kurus, berat badannya turun berapa kilo dan itu membuat gue ya jadi ya ampun kenapa jadi gini sih gitu. Kenapa? Jadi gue jadi merenungin diri sendiri bahwa hidup gue ternyata salah gitu selama ini kayak begitu. Apalagi ketemu Vicky. Ini lagi sedih ya, Oh aku iya. tahu. Nggak boleh gitu, lagi sedih. Tapi apa penyesalan lu terhadap nyokap lu waktu pertama kali akhirnya nyokap lu bisa jenguk? Kata apa yang pertama kali lu ungkapkan buat nyokap lu? Gue nggak bisa ngomongin apa-apa, cuman waktu itu gitu ketemu nyokap di Polres, gue sujud, gue cium tangan dia, terus gue nangis, nyokap gue nangis, terus nyokap gue cuma bilang gini, udah ya Za, jangan diulang lagi, pokoknya mama pengen lihat kamu bangkit lagi. Gitu. Dan itu ya sedikit terobati bahwa nyokap gue walaupun dalam keadaan seperti itu tetap masih semangat buat gue dan tetap menyayangi gue seperti ya memang anak dia yang paling besar, anak dia yang paling disayangin itulah. Itu manusiawi banget lah, apalagi kan seorang anak kalau melakukan kesalahan apalagi sampai melukai hati ibunya, ya disengaja atau tanpa kita sengaja pasti kan saat kita menyadari itu kita merasa aduh kita menyesal banget. Kalau nyokap lu lagi nonton apa yang lu pengen katakan sama nyokap lu nih? Mande, Panggilannya Mande. Mande, kan kita dari keturunan Cina Mande. Padang ya. Mande ya, kalau Mando di tukang di bangunan. Mande dari hati Reza yang paling dalam. Pasti nonton ini, lagi nonton pasti. Reza cuma pengen bilang, Reza minta maaf buat semua yang sudah Reza lakuin. Reza tahu Reza salah, banyak sekali yang Reza nggak dengerin kalau Mande ngomong. Tapi Reza cuma berharap Mande biar sehat terus, biar bisa lihat anaknya bangkit lagi. Karena Reza yakin sekarang Reza lebih dekat sama Tuhan, Reza takut akan Tuhan, dan Tuhan pasti akan menolong semua anak-anaknya yang mau duduk diam di kakinya. Mande, Reza sayang banget sama Mande. Kita udah dengerin ungkapan isi dari Reza. Vicky, kalau seandainya mama lu nonton lu mau ngomong apa? Mama. Tapi maaf, mama lu katanya lagi nggak nonton. Oke, kalau gitu kita akan kembali lagi jangan kemana-mana. Tapi oke bos, siap bos. Siap bos. Ini kalau ibarat kata peribahasa tuh sudah jatuh tertimpa tangga. Kenapa, Bos? Jadi Reza bukan masuk kantor polisi harus mendekap. Setelah itu mendapatkan ujian, istri menceraikan atau meninggalkan kamu. Gimana? Itu waktu itu nggak bisa sudah dipertahankan lagi bro. Emang sebelumnya udah ribut-ribut atau memang gara-gara lu kasus Stres masuk? dia, waktu lagi ditinggalin istrinya sampai ngomong sama nasi.
Udah ngomong aja biar sama-sama rapuh kita gitu loh. Bukan cuma sama nasi, Iya. sama kerupuk, ya kan, sama ayam juga. Udah bukan di dalam. Gimana ceritanya? Jadi ya memang pada saat itu ya nggak tahu sih. Tetap mau dipertahankan. Cuman kalau pihak mamanya anak-anak tidak mau lagi ya sudah lah. Maksudnya ya gue juga memberikan pilihan kepada dia bahwa kepada ibu hakim juga, Bu kalau memang ini membuat dia bahagia ya kabulkan Bu, saya ikut. Apa alasannya? Apa karena kejadian ini? Maksudnya istri tidak mau memaafkan karena lu masuk ke dalam... Gue nggak mengerti dan karena nggak ada komunikasi untuk itu. Gue tanya pada saat kan mau sidang masih untuk negosiasi, untuk diskusi dan tidak dijawab. Kenapanya nggak dijawab? Ya sudahlah. Gue pikir memang gue di pihak yang salah dan gue maksudnya ikhlas dan pasrah sih dengan keadaan waktu itu. Tapi lu dihadirkan di persidangan perceraiannya nggak sih? Siapa? Lu dihadirkan nggak di persidangan perceraiannya? Dihadirkan. Karena ada mediasi tuh. Kan kalian, jadi biar irit tuh pas sidang gue, vonis yang narkoba, Iya. kalian sidang ini, sekalian irit. Oh, jadi satu bersamaan. bersamaan. Habis sidang pidana baru sidang Iya. perceraiannya. Betul. Tapi lu ketemu kan sama istri lu, Ja? Ketemu, Setelah cerai, berpisah, berapa lama menduda? ada setahunan lah ya. Habis itu baru ketemu sama... Dalam setahunan Serevina. itu juga, deketnya sih baru 8 bulan ini lah. Serevina. Serevina. Sosok seperti apa kawan? Sere. Serevina yang menjadi istri lu sekarang. Apa kok bisa Cakep, Bos. jatuh cinta gimana? Jadi gue jatuh cintanya karena kagum melihat dia sangat ini banget soal agamanya, soal ketuhanan dia luar biasa sekali dan gue mempelajari banyak hal, banyak pengetahuan yang gue akhirnya dapat dari si Serevina ini, beliau ini yang menjadi istri gue sekarang, bahwa hidup itu bukan hanya lu untuk dunia gitu loh. Justru sekarang ini hidup lu tuh untuk Tuhan gitu loh. Kalau untuk dunia ya ada habisnya, ada masanya, ada waktunya, ada batas waktunya. Jadi kalau untuk Tuhan ya itu luar biasa sekali. Sampai kapanpun akan berasa indah seperti itu. Serevina. Lu sayang nggak sama dia, Ja? Hah? Sayang nggak? Sayang lah orang jadi bini. Nih. Tanggal 27 Tapi gue pernah ketemu sama Mbak Sere loh. Di mana? Yang waktu di ruangan Karut. Oh iya, iya. Cantik loh emang. Nih Vicky tuh luar biasa loh dia. Begitu masuk sibuk sama Pak Karutan, pertemuan. Katanya nggak ikut. Halo Mbak. Apa kabar Mbak Serevina? Halo. Iya. Baru gue pengen marah-marahin loh. Nah, apa emang? Komitmen katanya mau nemenin terus. Cuman tadi bilang, kamu mana? Aku ada syuting. Oke bos. Ikut nggak? Nggak usah lah. Itu lu nggak tahu ada dia? Nggak tahu. Ya lu nggak tahu ada istri lu? Nggak. Apa kabarnya gua? Nggak tahu. Ini kita udah sama semuanya. Sedih banget ya. Seimbang lah. Emang yang menang dah bos kita sama kreatif-kreatif. Dramanya pada Silakan duduk, bagus. Mbak Silakan, Serevina. silakan. Ini gimana nih Mbak kok bisa langsung nyantol sama Reza? Gimana ceritakan di sana memberikan pelayanan? Pertanyaannya nggak lebih enak lagi. Iya, kenapa dia gitu? Kan banyak juga yang lain. Benar, dia kan Ya kan sebagai bukan narapidana. Apalagi dalam waktu itu dia kan masih di dalam tahanan kan? Iya. Maksudnya Mbak Kamu jangan Serevina, mau diintervensi ya. Cie, Enggak. Kita udah jangan cincin loh. Mbak Serevina kan Modal padahal udah banyak loh. punya kesempatan lah untuk mencari yang lain di Iyalah. luar waktu itu. kenapa Anak Reza? basket yang lain banyak keren-keren kok. Kamu nggak usah jawab nggak apa sih bos? Enggak mau jawab. Kenapa Mbak? Iya, kenapa harus Reza ya? Proses dan memang ya doa memang yang membuat saya yakin betul kalau dari pemulihannya Reza, tanda dan konfirmasi yang memang kami sama-sama bawa dalam doa dan puji syukur, alhamdulillah kalau Reza sekarang sudah menjadi Reza yang baru, yang dipulihkan dan saya melihat sosok Reza itu yang dari yang Reza awal 1 tahun waktu dia masih di dalam, saya sudah kenal sama beberapa rekan-rekan teman-teman yang artisnya juga saya sudah tahu, yang masih setengah-setengah lah ya pertobatan, perubahan, pemulihannya. Begitu lewat dari setahun, masuk ke dalam pelayanan kami, saya melihat dia banyak sekali perubahan
proses waktu dan itu yang membuat kita makin intens, dekat dan timbullah rasa sayang itu yang saya percaya itu Tuhan yang berikan. Aduh. Bagus banget loh. Tapi bener gak sih katanya Mbak Serafina ini yang ngajakin Bapak Reza ini menikah duluan. Jadi sebenarnya siapa yang jatuh cinta duluan sih? Yang deketin duluan siapa? Oh ini kemarin ya fotonya. Oh iya, ini luar biasa loh. Luar biasa. Oh yang lu ngundang gua itu ya? Hah? Yang ngundang, sorry Ja. Tapi lu sibuk kan? Bukan gua lagi markirin, bukannya apa. Jadi ini keluar dari tahanan langsung menikah. Keluar tahanan tanggal 18 Merencanakan ya? Agustus. Ya, Persiapan ya sebulan langsung. sebulan lah. Sebulan lebih lah ya. Jadi Mas Serafina yang suka duluan. Oh enggak, justru proses ya. Saya memang kan bertemu juga dengan sosok yang maaf kalau dibilang katanya artis, selebritis dalam pelayanan dan memang di luar pelayanan pun udah sering. Tapi saya melihat Reza itu pada saat itu di mana dia di saat bilang waktu itu ada acara event di Rutan Salemba. Kalau acara memang acara besar di Rutan Salemba selalu saya yang dilibatkan dari pihak gereja. Nah, terus saya bilang, mau gabung nggak nih untuk pelayanan? Oh, kenapa enggak? Iya, katanya gitu kan. Nah, pada saat itu ya udah saya juga ngelihat juga Vicky juga dekat dengan Reza dan jadi apa begitu? Iya. jadi dampak juga buat kasih kekuatan buat Vicky juga pada saat itu. Katanya belum pengen punya anak langsung. Itu Ini balik udah lagi. lagi proses nggak langsung? Balik lagi secara Hanya terserah proses. yang kuasa saja. Iya. Sedikasinya Lain sama aja. Betul. Iya. Tapi kalian tampan, cantik, pasti anaknya juga ini dan kalian juga beriman yang baik. Amin. Amin. Makasih ya Pik ya. Makasih. Tapi Reza nih waktu di dalam nih kangen terus sama anaknya katanya ya, sama Keinan dan Mika. Ya. Udah hampir 2 tahun waktu itu nggak ketemu, gimana tuh rasanya tuh paling berat kan pasti kalau pisah sama anak. Ya pastilah ya, namanya juga ayah pasti ada rasa kangennya karena pada malam pada saat gue ditangkap itu juga lagi tidur, anak-anak dibangunin dan gue cuman cium pipi mereka, cium jidat mereka, terus gue nggak ngomongin apa-apa, gue bilang pokoknya papa mau pulang gitu ya, papa akan pulang. Sampai kemarin pun pas masih di dalam juga ada kesempatan video call, pinjam sama papa tugas gitu ya. Video call, "Papa, when you come home?" Kenapa lama sekali katanya. Maksudnya gue juga pasti nggak ada yang mau seperti inilah, tapi gue yakin Kenan sama Mika semuanya sehat-sehat dan papa juga, papa sayang banget sama kalian semua, itu doang sih deh. Ini ada foto anak-anaknya Reza yang lucu banget nih. Kenan dan Mika. Mika. Kenan, are you okay? Okay. Are you okay? Dance, dance. Habis. Jadi sekarang total udah berapa lama nggak ketemu sama anak-anak, Kak? Nggak ketemu langsung sih 2 tahun nih, 2 tahun. Sampai sekarang masih belum bisa ketemu juga? Masih belum. Masih di mamanya ya, Cak? Iya, Tinggal sama mamanya. Jadi hanya sebatas video call. nggak juga, Nggak juga. Jadi pas lu udah keluar sama sekali belum nih? belum. Komunikasi? Terakhir komunikasi pokoknya dia 3 minggu lalu apa sebulan lalu lah ya sebelum Jadi kita waktunya dikasih, cuman dilihat dulu waktunya. masih bilang mau akan diaturin, tapi ya sudahlah. Gue Sabar. akan berserah sama Tuhan, biar Tuhan yang atur, biar Tuhan yang memberikan gue hadiah itu nanti. Tapi udah berkeluarga lagi belum sih, Cak? Maaf, mantan. Nggak tahu, nggak ada komunikasi dulu. Harusnya kan udah melihat kayak, oh Rejo juga udah berkeluarga. Ya berusaha sih, semoga ya dia nonton untuk bisa baik-baik lah semua. Amin, amin, amin. Karena perpecahan itu kalau orang tua hanya memikirkan ego, tapi yang jadi korban, jangan sampai anak-anak kita kehilangan dunianya masa kecilnya. Selain Reza kangen sama anak-anaknya, ini juga ada yang kangen juga nih sama Reza
Tapi dia nggak bisa datang ke Oke Bos. Apakah mungkin orang ini sangat berarti untuk Reza? Ini pasti bikin orang-orang penasaran. Mungkin anak-anaknya. Atau mungkin sosok yang memang selain satu ini. Tetap di Oke Bos. Siap. Pasti senang banget hari ini kita kehadiran Reza Bukan yang sudah menghilang 2 tahun di dunia entertain dan sekarang sudah hadir lagi di dunia nyata. Kembali lagi bersama kehidupan yang baru, bersama istri tercinta yang alhamdulillah baru beberapa waktu lalu menikah. Dan juga ini ada yang kangen lagi nih sayang sama Reza Bukan. Cewek apa cowok? Tapi dia tidak bisa datang ke Oke Bos. Cewek. Jangan ngomong cewek di depan istrinya dong. Bisa teman. Mancing-mancing. Iya, baru Reset aja lu. orang kalau emang pisah rumah tangga ya sendiri aja, jangan ngajak-ngajak orang. Kita lihat, ini dia, looking to visual. Selamat Jaja atas pernikahannya, semoga langgeng sampai menjadi kakek-kakek dan nenek-nenek. Dan selamat juga atas kebebasan lo dan mudah-mudahan gue berdoa tidak jatuh ke lubang yang sama di tempo hari. Gue juga diundang di Oke Bos, tapi sayang gue nggak bisa hadir karena gue ada acara lain, gue ada schedule lain. Oke, sukses Jaja. Wih. Mas Karena Farid gua dimana-mana aja. kan Reza Farid. Iya, Reza Farid. Kemarin kenapa nggak diundang Mas Farid? Memang nggak, bukannya kita nggak ngundang, memang nggak ada yang diundang gitu loh. Itu aja ngundangnya pas sehari diundang. sebelum. Iya, karena ya Vicky termasuk yang gue mendapatkan pelajaran hidup gitu loh. Pelajaran hidup kita yang bagus adalah kita harus menabur yang baik, kita akan menuai yang baik. Vicky menabur ke gue dengan luar biasanya gitu loh. Dan ya dia juga akhirnya menuai dengan yang luar biasa. Lo sama Mas Farid waktu itu kurang lebih 20 tahun kali acara bareng terus. Ada lah. Nggak ada rasa pengen kangen gitu bikin program bareng lagi. Apa ya? Selalu pakai baju samaan. Nah. Dia yang triple S, lu yang triple XL. Pokoknya ada size S, beli size XL gitu ya. Tapi ya gitulah, selama gue di dalam, selama proses kehidupan, selama sekolah kehidupan kemarin nih bro. Jadi gue semakin mengerti bahwa kehidupan itu bukan hanya soal uang, bukan hanya soal pekerjaan, bukan hanya soal apapun yang dunia ini gitu loh. Jadi begitu gue keluar nih, gue juga berhadapnya ya Tuhan yang akan memberikan ke gue, Tuhan yang akan memimpin gue, sehingga apapun yang dikasih sama Tuhan sekarang ini gue akan jalanin dan gue terima. Dan kalau Tuhan nggak kasih ya nggak usah dipaksain, karena itu nggak akan ada damai sejahtera juga kan. Dengan ya udah sesuai dengan yang Tuhan kasih aja nanti ke kita, lalu kita jalanin yang terbaik untuk kehidupan kita nantinya dan untuk ya udah memuliakan Tuhan. Udah sekarang itu aja. Kalau lu mau membalas video tadi yang disampaikan oleh Mas Farid, lu mau ngomong apa? Mas Farid, luar biasa sekali. Terima kasih udah ngasih videonya. Maaf juga nih nggak bisa kesana karena saya syuting Oke Bos sekarang ya. Jadi kalau bisa sehat-sehat terus buat Mbak Ade, buat Mama Luki, Bunda Luki, buat Deva, Egi juga semoga semuanya sehat-sehat aja. Apapun beritanya, apapun yang kita hadapin pasti sama. Tinggal sekarang kita harus naik upgrade aja. Lu bubar gak sih sama dia? Bubar gak? Ada yang bilang katanya lu berantem. Duo lu. Yeah. Belum balik aja udah bohongin gue. Enggak, hari ini penuh kejutan ya. Hari ini ya. Penuh kejutan ya temanya. Judulnya ya. Oke Bos Gua nggak tahu Surprise. ini ada apa Iya. lagi nih. Gue jadi Ini karena deg-degan lagi juga ini. Ini karena lagi social distancing, Mas Farid aja di situ. Ini kan Iya, suami iya, sini. iya. Lu di bawah, lu di bawah. Lu di mana, Farid? Mas Farid, Ya, tadi ada yang kaget Mas Farid datang. ya. Dan juga ada kabar berhembus katanya Mas Farid sama Mas Reza Bukan udah nggak sevisi, udah ada gosip-gosip cekcok, makanya nggak diundang Mas Farid. Katanya Mas Farid marah sama Mas Reza karena Reza masuk ke dalam penjara kemarin. Gimana nih mengklarifikasinya? Yang gue jawab yang mana? Banyak banget Iya, pertanyaan. biar panjang. Ya, jawab Di pertanyaan. umur segini kan satu pertanyaan Ya dijawab. udah, satu hubungan lu pertanyaan baik-baik aja dijawab. nggak? Hah? Hubungan lu baik-baik. Baik, nggak ada masalah. Tapi Cuman kemarin kan gue nggak bisa calling Reza kan aku nggak tahu nomor handphonenya. waktu kapan?
Ya waktu Reza di dalam. Jadi di penjara mana pegang telepon. Makanya, aku nggak tahu perkembangannya bagaimana. Jadi yang ngomong kalian itu ribut itu atau pernah ribut kemarin? Enggak, jadi karena aku dengan Reza kan umurnya jaraknya jauh, sekitar 40 tahun. Hah? Ribut apa sih? Serius ah? Begitu apa? Minum obat dong, kasih minum obat dulu dong. Jaraknya kan nggak deket. Itu yang membuat kita bisa bertahan lama. Ya. Karena kalau kita seumuran, otomatis ada masalah sedikit pasti pecah. Ini karena umur kita tidak dekat, jadi kalau aku lagi nggak mood, Reza mengalah. Reza lagi nggak mood, aku yang ngalah. Seperti itu, jadi bisa bertahan lama. Kalau dari 20 tahun kerja bareng, apa sih yang paling dikangenin gitu? Ya, yang pasti sih kebersamaan. Kayak misalnya kita udah 20 tahun bersama, banyak yang come in and come go. Jadi banyak yang datang, banyak yang juga yang pergi. Kayak kemarin ya almarhum Taufik Safalas, ya kan, meninggalkan kita. Terus manajer kita juga akhirnya berhenti di tengah jalan. Kemudian juga kita berdua, Ade Nanung juga almarhum. Dan kita juga berdua juga menyadari bahwa kita harus terus move on gitu. Jangan sampai kita berhenti dengan stuck dengan apa yang kemarin masa lalu gitu. Karena masa lalu tuh nggak bagus lah kalau untuk dipertahankan terus. Sebenarnya masa lalu itu menjadi bahan untuk pembelajaran kita sehingga kedepannya kita lebih baik lagi dan juga bisa. Kalau tadi gue bilang kita harus upgrade gitu loh. Nggak mungkin kita berdua aja. Jadi kalau bisa memang harus kalau memang kita harus bisa sekarang ini dulu karena satu gue memang ada suatu hal yang kaul yang gue nazarin di dalam. Begitu gue bebas, gue akan pelayanan untuk Tuhan. Gue akan memberikan yang terbaik buat Tuhan dulu. Kalaupun Tuhan nanti memang memberikan kesempatan untuk bersama Farid ya, gue akan terima itu gitu. Jadi nggak ada kata bahwa harus ini pecah gini, enggak. Biarkan Farid juga harus berekspresi sendiri, melakukan kerjanya sendiri, melakukan kerja kita sendiri. Ya jadi gue senang sih Mas Farid sekarang dia mempunyai bisa bangkit untuk maju ke depan, untuk bisa berkreasi apapun itu. Gue seneng dan bangga juga. Maaf, Ja, pegangannya bisa di ini lu nggak? Soalnya sini. Enggak. Biar kayak pengantin baru. Mas Farid katanya kemarin sempat mau mundur dari dunia entertainment waktu Mas Reza. Iya, jadi saya mencoba untuk akan menunggu Reza itu sampai 3 bulan ya. Sampai 3 bulan saya mencoba, ya sudah saya tunggu. Tapi namanya dapur tidak bisa menunggu. Ya dapur harus ngebul terus. Akhirnya saya pikir ya sudah, sambil menunggu Reza, saya solo dulu. Saya dulu solo. Nah, akhirnya dari solo itu ketemulah Vicky di Garut itu. Saya MC sendiri, kemana-mana sendiri. Banyak orang bilang susah nggak? Ya susah, karena selama ini istilahnya saya kedip satu aja, Reza tahu maksudnya kemana gitu loh. Saya ngangkat kaki satu, Reza tahu pasti begini. Gitu. Nah, ini sendiri ya, saya ngangkat tangan sendiri, apa sendiri, jadi agak repot gitu. Tiba-tiba habis nonton Oke Bos, ada produser nawarin langsung, Farid sama Reza, bukan langsung mau diambil gak? Ambil lah Mas. Aku gini, itu berarti jawaban dari yang seperti Reza bilang, bahwa semua sekarang diserahkan kepada Tuhan. Dari dulu aku pengen ngomong seperti itu, tapi aku kan nggak ngerti kita dari kepercayaan yang berbeda. Ya, saya Muslim, Reza non-Muslim. Mau ngomong ke situ kan susah. Jadi akhirnya Reza berproses sehingga kita sekarang satu pikiran. Ya sudah, semuanya kita serahkan kepada Tuhan. Nanti Tuhan yang akan mengatur kita tinggal melaksanakan. Gitu. Apa? Tinggal melaksanakan. Hah? Melaksanakan. Selamat! Mana musiknya habis? Apaan sih? Ini apaan sih? Gak tahu apaan sih? Apaan sih Bang? Mana gua tahu. Itu Saya tulisannya kaget apa? tuh Bang. Juara lari dari masa lalu. Oh, juara di hatiku. Fik, ada apa sih Fik? Jangan nanya gue, besok gue mau sidang. Masih sidang. Masih aja. Besok gue mau sidang, sekarang nanya-nanya gue. Nggak apa-apa. Mbak, Pengacara lu selalu minta support ke gue. Ada apa sih Mbak? Ada apa sih Mbak? Berantakan. Ini siapa studio kita ngebahas? Lah iya kenapa berantakan? Belaga lupa.
Ini apaan sih? Tahu gitu ada pakai bulu-bulu. Itu dapat dari mana? Tadi dikasih Serius dong, sama Ja. mbaknya. Mbak mana? Dancer. Ada istri kamu masih berani begitu? Bagus bener ya. Ini kembali ke habitat kamu. Tahu gitu loh. Mau kembali ke habitat ya? Kan gue rasanya pengen lagi volare lagi, nggak tahu cuma doang. Ah, ya udahlah. Ini tapi Mas Farid coba menilai sosok Reza Bukan yang dulu sama yang sekarang. Nah, nanti Iya. kebalikannya coba. Saya Apa? melaksanakan. Saya udah siap loh. Dancernya lagi makan nasi mok. Jadi sosok seorang Reza Bukan dulu itu kalau dia pengen segala sesuatu harus segera terjadi. Itu Semangat ya? sifat semangat pemudanya. Sementara saya ya sudah aja, ntar aja, sabar, ntar juga tercapai. Seperti itu. Wah, kita harus cepat Mas, gini. Nah, sekarang Reza sudah, ya sudah. Semua kita serahkan kepada Tuhan. Tuhan yang menentukan, kita tinggal menjalankan. Nah, itu yang membuat aku pribadi bahagia. Reza sudah berubah 180 derajat. Lebih bisa Kalau tenang. Reza gimana ngelihat sosok Mas Farid nih? Farid ya dari dulu ya sosok sebagai kakak ya kan, sebagai saudara yang memang dituakan dan sampai sekarang pun ya tetap tua aja udah. Ya emang tuh dari dulu tua. Ya slow aja udah. Dari dulu tua aja. Sekut aja udah, dia memang slow begitu aja memang. Dan gua ya yang luar biasa adalah ya dia tipe yang nerimo aja, emang orang Jawa ya kan, ya nerimo aja. Mau untung malang ya terimo aja. Untung belum mati, itu aja udah. Jadi tektokannya enak ya? Coba sekarang. Iya, dia ya. Berdua nge-host. Coba. Tutup bilang mau Break. iklan gitu. Coba. Jangan kemana-mana ya. Nah, Ya, coba anggap berdua, aja coba. acara lu berdua. Ya, anggap aja Pak Yanto lu. lagi Coba, cari ya. giliran nih. Ya pemirsa, Sudah 2 tahun kita tidak ketemu dan sepertinya kita akan berpindah ke segmen yang lain. Jangan pindahkan channel Anda, karena pindahkan channel kita akan sakit hati. di sini aja ya jadi. Bukan di sini aja, itu TV lain. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Oke Bos. Siap, Bos! Tapi hebat ya Mas Farid sekarang usia sudah 50 tahun, Reza 40 tahun. Salah. Nggak kelihatan ya masih kayak Udah agak kaget, kan kayak 70 kan? Bukan. Malah lo tuain, gue pikir malu Tapi beda. Mas Farid sama Mas Reza Bukan ini mereka adik kakak, seperti adik kakak gitu. Mereka berpartner tapi usianya beda 10 tahun tapi tetap mereka bisa kompak. Wah. Anaknya sama-sama 2. Anaknya 2 sama-sama. Gimana Mas Farid? Istri sehat? Istri sehat. Anak udah sebesar apa sekarang? Anak yang pertama sekarang udah SMA kelas 3, yang kedua SMP kelas 3. Oh, ini dia nih. Ini dia nih. Ya ini pernikahan. Ini yang MC Reza. Ini yang MC Reza? Yang MC. Itu dipanggil wayang dulu ya, wayang. Oh enggak, Yang nikah. kawinan. Ini yang MC lu? Iya, gue inget nih kalau nggak salah Hotel Ibis ya. Ya di Hotel Ibis. Katanya udah tahun 19 tahun menikah ya? 19 tahun menikah ya. Oh, udah lama banget. Cowok-cowok ya anaknya? Cowok-cowok. Oh, sama-sama cowok-cowok dua-duanya? Iya. Cowok-cowok. Jadi waktu itu tanpa rembukan ya. Tanpa rencana ya, langsung Awal. bikin ya. Nah, Kan kalau Reza ini pernikahan kedua kan, sebelumnya kan udah pernah menikah. Iya. Terus sekarang menikah terakhir, alhamdulillah Tuhan mengirim Mbak Seri. Kalau Mas Farid ini pertama apa sebelumnya pernah nikah juga? ini yang pertama. Sampai Atau ada yang sekarang. kedua? Karena cuman dia yang mau. Ya sudah. Lu ya udah yang keberapa emang nanya-nanya? Iya. Lu apa? 24. Tapi ini katanya Reza Bukan ingin membuat komunitas lintas agama untuk para ex penyalahgunaan obat. Amin, yes. Iya betul. Gimana tuh? Kenapa mau bikin? Bareng sama Raffi Ahmad Mau dong. bikin- Hah? Ya maksudnya ikut juga. Lu jadi konsultan tenang aja. Jadi emang janji dalam ke Tuhan juga bahwa kalau Tuhan, kalau saya memang diberi kebebasan, saya akan membalas kebaikanmu Tuhan dengan cara saya pengen bikin komunitas temu jiwa namanya. Jadi kita ex para warga binaan, ex narkoba atau yang sedang lagi narkoba ya, yuk kita bareng-bareng kita mau pulih bareng karena hidup dengan narkoba tuh sangat nggak enak gitu loh. Lu dengan tergantungan dengan sesuatu yang membuat hidup lu hancur, membuat keluarga lu hancur, membuat karir lu hancur. Mendingan kita pulih dan bangkit dan bertobat untuk mendapatkan sesuatu yang lebih baik dan lebih dekat sama Tuhan, itu indah pasti. Tuh, jauhi narkoba buat teman-teman semuanya. Amin.
Nggak perlu lah kita narkoba. Iya, Tidak ada bener. gunanya. Ada sih. Wah, takutnya ada. Bobby. Kita sekarang main. Hobi mana? Kita main anjing galak. Ini anjingnya ini. Iya, gue bilang anjing galak. Lu yang perasa orang Lu pada aja mah. merasa. Lu baperan. Jadi di sini ada kartu. Nanti kartu ini menunjukkan berapa tulang yang harus kalian ambil. Oke. Nanti kalian harus ambil. Ini contoh Vicky Ini, dulu ya. Kong, sini Kong. Vicky. Nih gue nyalain dulu nih. Vicky ambil paling atas ya. Oke, ntar ya kita Nih. kocok dulu. Tuh, lagi tidur ya, diem Lagi semuanya bobo. ya. Nih, ayo. Dogi. Dogi. Dah nih ya. Cepet. Jadi Ambil, shuffle. lu ambil Sekarang paling- ambil pertama. Berapa? Satu tulang Kasih yang lihat berwarna dong, biru kasih ya. satu. Satu tulang berwarna biru. Oke, Tandanya lu harus ambil. mengambil satu. Ini Ambil ya. satu. Jangan berisik. Misi ya. Dok, disangka dokter dong. Oh yang berikutnya. Berhasil. Ya, Barit. ya. Silakan kocok ambil. Baru tulang. Belum? Masukin lagi ya, enggak ya? Enggak. Jangan, kita pegang dulu. Berapa? Kong, berapa Kong? Satu. Ambil yang putih warna satu. putih. Nah, putih di Iya. bawah. Awas digigit Kong. Kata jawab saya. Awas. Hoi. Masih. Awas. Pelan-pelan. Wih, selamat. Berhasil. Mbak, Servenia. Mbak Sere. Serevina. Serevina. Iya, Mbak Sere Satu Popa. aja. Kasih lihat. Main tenis. Serevina. Satu. Sere Popa. Satu putih. Satu. Putih. Satu putih. Satu putih, silakan Mbak Serevina. Ya, Mbak, silakan diambil. Serevina. Bukan. Kirain tulang ini. Awas, Mbak. Awas, Mbak. Awas, Mbak, pelan-pelan, Mbak, nanti digigit. Pelan-pelan harus Ayo. pelan-pelan. Ternyata Mbak Udah main Serevina. diaduk-aduk aja sih. Ayo, lu sekarang, Bro. Oh gini, sekarang ya. Udah jangan dimasukin. Setiga. Berapa? Tiga. Selamat deh. Pelan, tenang aja. 3 biru. Bron. Brom. Satu. Matanya udah buka noh. Satu. Nah, pelan, tenang gitu. Dua. Pelan, tenang. Kayak lu ngambil nasi cadong. Mengambil siapa? Gagal. Nasi cadong nggak gitu ya? Iya, Ambil ambil nasi cadong. Sekarang Abos. Abos berani gak sama anjing? Berani dong. Ah, dulu pernah ke Seleo kita. Weh, bebas. Gahe bebas. Apa? Bisa loh. Bebas. tahu. Ini namanya remisi diputihkan. Iya. Lo tau nggak remisi Iya, diputihkan? udah Sultan. Satu apa? merah. Satu merah. Merah, awas Bu. Kegigit. Oh, pelan-pelan dong. Weh, berhasil. Berarti yang gagal hanya pengantin baru kita. Hei, sebelum kalian pamit, mendapatkan kenang-kenangan filosofi edukasi dari Vicky Prasetyo. Sebelum pamit dapat oleh-oleh nih. Oh iya. Oleh-oleh kan? Oleh. Kalau Matiin begini dulu kita- nih anjingnya. Tapi kalau begini kita inget ini ya. Ya kemarin kita sekolah olahraga bareng gitu kalau sore. Kangen mau masuk lagi. Enggak. Dan inget ya salah satu prestasi gue di Rutan lu harus tahu dan semua harus tahu. Lo kenapa, Vic? Kok begini-begini? Udah lama. Masih angin. Bukan itu lagi di ini biker. Apa prestasi lu di Rutan? Di Rutan, gue adalah salah satu pemain terbaik kompetisi futsal dengan menciptakan gol. Bener nggak? Kalau nggak salah sih ya. Ya bukan salah kan lu yang jadi komentatornya. Lu begitu ngegolin langsung dihajar kakinya ya. Iya. Bener gak? Bener. Kiper siap gak akan tendangan gua? Siap. Keren deh. Hei, Asik. Hei komunitas! Hei komunitas! hei. Filosofi! Edukasi. Filosofi! Seorang yang menjadi pernah sebuah satu kesatuan dan kini telah kembali lagi untuk pertama kalinya di Oke Bos secara bersama. Respect dari kita semuanya, salam hormat untuk Reza Bukan serta Mas Pari. Dan juga satu wanita hebat yang saya tahu dia ada di saat si prianya sedang terpuruk
dia bukan ada di saat prianya dalam kondisi yang semestinya atau umumnya, tapi dia datang dan kini menjadi istri dan pasangan, semoga sampai akhir hayat nanti. Tepuk tangan dan respect kita untuk Mbak Sere. The Wheel of Meyer, the Steel of the Gyre, the Dawn of the Books, the Flyover Here. Seorang atlet lempar lembing ternama dunia, James Bond, pernah berkata bahwa Sebentar, atlet lempar lembing terjauh itu John McEnroe. bukan James Bond udah nggak lagi. Enggak, udah nggak main lempar lembing. The Conjuring of Style. Kadang-kadang kegelapan selalu menyelimuti jadi sesuatu yang menyeramkan. The lighting of the Wi-Fi audio in here. Kadang-kadang keterangan ataupun suara-suara akan selalu membisikkan kita untuk letak jalan kemana yang harus kita tuju. Dan kadang kita pun harus berpikir. Kok lu gabung? Bukan kita saling meneruskan. Kepaduknya si manis jembatan Ancol masih menjadi prioritas di dalam sebuah kehidupan. Dan ingat, kisah mereka mengajarkan kita terhadap satu hal. Jangan pernah mencari pasangan yang sudah menunggumu di atas. Tapi carilah pasangan di saat kau dalam kondisi biasa-biasa aja. Mudah untuk menguji dua kesetiaan wanita dan pria. Jika kau ingin menguji kesetiaan wanita di saat si prianya dalam kondisi terpuruk dan jatuh, apakah dia masih setia untuk tetap bersamamu? Dan saat kau menguji kesetiaan pria, mudah, berilah dia kekuasaan, apakah dia masih mengingatmu ada di sebelahmu. Terima kasih. Oke, kalau gitu, terima kasih buat Mas Farid, terima kasih buat pasangan yang baru berbahagia. Sampai ketemu lagi di Oke Bos. Thank you, Siap, Bos.